Jadi mungkin teorinya apa yang disampaikan oleh Paus, tapi kami ingin merealisasikan dalam bentuk fakta prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya. Assalamualaikum teman-teman. Saya masih tertarik ya untuk ngebahas sang imam besar ini. Ya bagaimana sebuah kampanye toleransi yang beliau sampaikan kepada kita semua yang muslim ini. Yang mungkin menurut beliau kita ini belum mengerti. Atau bahkan gak ngerti sama sekali tentang toleransi itu kayak gimana dan harus kayak apa. Sebenarnya kalau kita bicara tentang imam besar Masjid Istiqlal ya maka kita bicara pula tentang polemik kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Yang dimana semua keadaan ini ya bermuara ke situ. Ya sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan kedatangan Paus, ya enggak. Cuman itu tadi yang justru menjadi konsen umat ini tuh adalah bagaimana sambutan dari para oknum-oknum para pejuang toleransi ini yang begitu meriah, ya sambutan yang penuh cinta dan kasih sayang menurut mereka. Bahkan sampai ada seorang wanita muslim yang berhijab yang sampai di video itu ya nangis-nangis ya. Karena saking kagumnya bisa berkesempatan bertemu dengan langsung Paus Fransiskus. Ya, ditambah juga orang-orang yang mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah bagian dari Islam. Akan tetapi mereka ini sebenarnya atau pemikiran mereka ini sebenarnya paham orang-orang liberal. Orang-orang yang menganggap semua agama itu sama. Menganggap bahwa orang yang beragama apa saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Bahkan imam besar Masjid Istiqlal ya itu sampai-sampai ngutip sebuah ayat Al-Qur'an yang seakan-akan membenarkan perbuatan atau perkataan beliau tersebut ya. Yang dimana beliau mengutip sebuah ayat yang kalau kita dengarkan yaitu surah Al-Isra ayat ke-70 yang berbunyi walaqad karramna bani Adam. Ya kami telah memuliakan anak Adam. Jadi ayat inilah ya teman-teman ya yang kemudian seolah-olah ditarik untuk melegalkan pikiran dan juga statement beliau bahwasanya semua manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Pokoknya anak Adam semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama-sama mulia. Walaqad karramna bani Adam. Ya kami telah memuliakan bani Adam. Sekali lagi saya katakan di sini ya dengan menimbang dari berbagai pandangan para ulama ya bahwa seperti ini tuh adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Ini salah satu contoh pemahaman yang berasal dari akal dan hawa nafsu teman-teman. Dan kali ini ya kita akan menyimak ya tanggapan dari Pak Idrus Romli dan di sini kami ada beberapa bagian yang saya rasa cukup setuju ya dengan pernyataan beliau. Dan juga ada beberapa bagian yang saya juga ini tidak setuju dengan pernyataan dari Kiai Idrus Romli ini dalam menanggapi tentang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan ini videonya teman-teman. Apa yang dilakukan sebagian orang ketika akan datang ada pimpinan ormas bilang selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus. Iya. Ini hukumnya gimana? Nggak boleh, haram. Nah itu teman-teman. Ya tadi juga kita mendengar beliau mengatakan tentang seorang pimpinan ormas. Dan tentu kita semua sudah pasti tahu siapa orang yang dimaksud oleh Kiai Idrus Romli tersebut. Ya dari golongan mana, dari ormas mana, ya. Kita semua sudah tahu. Dengan melihat kisi-kisinya yang sudah banyak beredar videonya akhir-akhir ini. Ya mulai dari adegan cium-cium tangan. Belum lagi oknumnya yang katanya sampai mengatakan bahwa ajaran mereka itu sudah 100% sunnah Rasul. Yang katanya sudah menjadi agama juga ya. Dan katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Ya selain mereka salah semua. Selain mereka neraka. Ya, pimpinan ormas mengatakan selamat datang kepada Paus Fransiskus. Coba kita lihat videonya teman-teman. Atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, atas nama Jamaiyah Nahdlatul Ulama, ini pernyataan dari ketua PBNU yang sekarang ya teman-teman. atas nama segenap warga Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan selamat datang atas kunjungan yang mulia Paus Fransiskus Yang mulia teman-teman. ke Indonesia ini. Atas nama ormas, atas nama pimpinan, atas nama anggota dari Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat datang kepada Paus Fransiskus. Dan pimpinan Nahdlatul Ulama juga nyebutnya bukan cuma Paus ya, tetapi yang mulia. Yang mulia Paus Fransiskus. Makanya gak heran ya, kalau sudah datang ke Indonesia kemudian dimuliakan, dicium-cium tangannya, dicium-cium keningnya ya. Karena dianggap mulia. Oknum tersebut ngalap barokah, mereka sama Paus Fransiskus. Dan ini yang dimaksud Kiai Idrus Romli tadi, ormas NU. Ya, ormas NU yang kata dari salah seorang oknum, mereka katanya ajarannya 100% sunnah Rasul. Nggak ada bid'ahnya. Orang yang selain NU itu salah. Ya, selain NU itu masuk neraka. Jadi yang masuk surga itu adalah NU. Ya, Masya Allah. Tetapi dengan semua pernyataan oknumnya yang berkata seperti itu tadi, ya, kemudian kita melihat kelakuan dari oknum-oknum mereka di lapangan ya.
Justru sama Kiai Idrus Ramli malah haramkan yang seperti itu. Coba ya. Kalau pimpinannya seperti ini, bagaimana dengan jamaahnya? Ya, this question ya. Ya. Coba kita lanjuti dulu deh videonya, kita simak terlebih dahulu teman-teman. Lalu setelah mau datang, ada yang bilang kita ini harus senang. Ya. Karena gak semua negara yang didatangi oleh Pak Paus. Ya. Karena Pak Paus biasanya tinggalnya di laut. Ikan paus. Beliau ini ternyata juga humoris juga ya teman-teman. Kiai Idrus Ramli ini. Atau ke sini misalnya. Itu ikan paus Tuan Guru. Iya, artinya apa? Ini kan nggak boleh begitu kan. Nggak boleh teman-teman. Yang ketiga, lalu dia diundang ke masjid. Loh, kok diundang ke masjid? Nggak boleh. Yang boleh itu kalau cuma berkunjung. Nah, nggak boleh teman-teman. Ya beliau mengatakan yang boleh itu kalau berkunjung, sekedar berkunjung biasa. Kalau ada non-muslim datang ke masjid nggak apa-apa. Lalu setelah masuk ke masjid, dia disambut dengan alunan bacaan Quran. Nggak boleh lagi. Iya. Baca Quran itu bagus untuk momen-momen yang bagus. Iya, iya. Kalau untuk momen-momen yang makruh atau haram maka gak bagus. Iya. Misalnya mau minum, ini sunnah baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini bagus. Iya, penting. baik. Halal, zatnya halal. Tapi ya, kalau momennya makruh seperti mau rokokan, baca Bismillah, maka makruh. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini teman-teman sebuah analogi yang beliau sampaikan ini sangat masuk akal ya dan mudah kita pahami ya. Kali ini saya setuju dengan pendapat beliau. Ya mudah dipahami dan masuk akal. Ya. Masya Allah. Rahim. Biar barokah rokoknya misalnya. Makruh. Kalau momennya perkara haram, baca Quran haram malah dan bisa kufur. Ini kemarin yang Pak Paus itu kan dibacakan Quran ada hafizah katanya. Iya. Kasihan si hafizah ini. Betul gitu. Kasihan. Perempuan lagi. Di depan laki-laki. Kristen lagi. Lalu ketika datang ke situ ada yang cium tangannya. Loh kok terhormat sekali. Mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Bahkan satunya mencium keningnya. Saya dari tadi gak ada yang cium kepala saya. Mungkin khawatir saya belum mandi itu. Astagfirullah ya. Kalau mencium tangannya pengikut agama lain atau keningnya. Ya teman-teman, biasakan pendapat seperti ini tuh ya. Pendapat-pendapat yang seperti ini tuh ya mungkin gaya-gayanya Salafi atau gaya-gayanya Wahabi. Nah saya mau tahu nih, saya mau dengar nih apakah ada di antara kalian yang mau mengatakan bahwa Kiai Idrus Ramli itu Wahabi? Ya saya mau dengar, coba. Saya tunggu komen Anda ya. Biasanya jawaban yang lurus-lurus begini itu kan identik dengan teman-teman di Salafi atau Wahabi yang mereka sebut Wahabi kan teman-teman. Coba kita dengar apakah kali ini Kiai Idrus Ramli akan dicap atau dikatakan sebagai Wahabi atau gimana? Coba kita lanjut. Kalau mencium tangannya pengikut agama lain atau keningnya dengan keyakinan atau dengan harapan dapat barokah, malah kufur, murtad. Tuh teman-teman ya. Yang disampaikan Kiai Idrus Ramli, yang dikritik Kiai Idrus Ramli itu semuanya kelakuan siapa? Kelakuan ormas mana? Ya. Enggak usah saya sebutin ya, saya rasa kalian sudah pasti tahu kok. Dan semuanya melakukan hal tersebut, gak ada satupun orang Salafi yang ikut acara tersebut. Gak ada teman-teman. Ya, bukan karena mereka intoleran, bukan karena mereka ini eksklusif dalam beragama, kolot dalam beragama, enggak. Ya, tetapi karena orang-orang Salafi itu, kalau saya lihat ya, mereka itu paham akan prinsip al-wala wal bara. Mereka paham akan prinsip kepada siapa kita ini memberikan loyalitas utama dan kepada siapa kita ini harus berlepas diri. Bicara tentang al-wala wal bara, maka kita berbicara tentang sebuah prinsip. Ya. Kalian mungkin sudah tahu tentang sebuah fenomena yang sering dirasakan oleh tiap orang, tiap kelompok, atau mungkin ya dalam lingkup kecil mungkin tiap keluarga ya. Yang dimana ada satu anggota keluarga kita atau kelompok kita yang lagi sedang butuh banget nih sama pekerjaan. Ya, dia cari lokal sana sini tetapi tetap juga nggak dapat. Dan tiba-tiba di perusahaan kalian tempat bekerja itu ya lagi nge-hire karyawan baru, lagi mencari karyawan baru untuk bisa bekerja di sana. Dan kemudian teman-teman timbul sebuah pertanyaan. Ketika hal ini terjadi ya, kira-kira siapa orang pertama kali yang Anda akan hubungi? Siapa orang pertama kali Anda akan berikan informasi tersebut?
Apakah anak tetangga Anda? Ya, apakah orang kampung sebelah yang jauh dari rumah Anda, yang kabarnya baru kita tahu ketika dia lagi butuh minjam duit sama kita? Ya, atau anak Anda sendiri, atau keluarga Anda sendiri? Ya, inilah analogi sederhana dari prinsip al-wala wal bara itu, teman-teman. Yang memberikan loyalitas itu hendaknya yang paling utama kepada sesama muslim terlebih dahulu. Terlepas pemahamannya mungkin berbeda dengan kita ya, mungkin di masalah furu'iyah, ya mereka tetap muslim. Mereka punya hak sesama muslim. Dan kita pun pada hakikatnya terbebankan kewajiban antara muslim dengan muslim yang lainnya. Ada hak kita yang harus dipenuhi oleh saudara muslim kita yang lain, dan ada hak saudara kita yang lain yang harus kita penuhi. Ya contoh sederhananya, nggak usah bubarin kajian mereka, orang di luar dari kelompok atau ormas kita. Ya sementara dengan orang kafir dan kekafiran mereka, ya kita harus berlepas diri. Nggak boleh kita menghargai kekafiran mereka, ya senang dengan kekafiran mereka, ridho dengan kekafiran mereka, apalagi membantu prosesi ibadah mereka dalam rangka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita itu tolong-menolong dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda konteks kalau misalkan kita ini tolong-menolong dalam perkara sosial. Misalkan teman kita non muslim minta tolong untuk bantu pindah rumah, ya kerja bakti bareng bersihin kompleks. Atau tetangga kita yang non muslim minta tolong pinjam rantang sama kita, ya pinjam rantang, pinjam selang, ya pinjam ember dan lain-lain. Ya tidak masalah. Justru harus kita membantu selama bisa kita ini membantu. Karena konteksnya bukan dalam perkara ibadah, nilai-nilai keagamaan atau amalia-amalia ibadah, bukan. Ya jadi sekali lagi teman-teman, kita sebagai umat Islam, memang kita ini wajib meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, ya. Selain Allah maka mereka ini batil, bukan sesembahan. Ya menurut dogma kami ya Islam. Kalau ada orang yang menyembah selain Allah itu namanya musyrik, dan pelaku kesyirikan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertobat sebelum meninggal. Dan teman-teman, ya, kalau misalkan kita mendengar berdasarkan pemaparan dari Kiai Idrus Romli tadi ya, berarti oknum GP Ansor yang viral itu, kemudian imam besar Masjid Istiqlal yang jelas-jelas mencium Paus Fransiskus ya. Kalau mereka menganggap Paus Fransiskus itu adalah orang yang mulia, yang kemudian mereka menciumnya agar mengharapkan dapat barokah, maka menurut penjelasan Kiai Idrus Romli tadi, mereka itu sudah kufur, murtad dari agama Islam. Dan memang ya teman-teman, ya tidak sedikit kita dapati oknum-oknum dari mereka ini dengan orang kafir bisa semesra itu. Ya sampai cium-cium tangannya, cium-cium keningnya. Padahal dengan sesama muslim, ya nggak seperti itu. Orang lagi bikin kajian dibubarin, giliran gereja dijaga. Orang lagi dakwah kebaikan, mengajarkan jamaahnya untuk tidak mendemo pemerintah. Ya karena dalam paham salafus soleh hal seperti itu tidak dibenarkan. Malah dibubarin. Alasannya pemecah belah NKRI. Giliran biksu dipijitin, giliran Israel dikunjungi. Ya, artinya kalau memang benar mereka memuliakan Paus Fransiskus, kemudian mencium Paus Fransiskus, salaman dengan Paus Fransiskus, dengan mengharapkan mendapatkan barokah, artinya mereka sudah kufur. Mereka sudah murtad dari agama Islam, menurut pendapat Kiai Idrus Romli tadi. Ya, coba kita lanjut videonya teman-teman. Karena barokah selain dari pintu agamanya Rasulullah sudah ditutup. Iya. Rasulullah Nabi terakhir. Iya. Berkah ini melalui pintu Rasulullah atau orang-orang soleh atau ulama dari umatnya beliau. Kalau ulama tokoh dari luar agamanya tutup sudah, nggak ada pintu barokah, pintu kualat itu, pintu azab. Iya. Sudah ditutup. Lalu ada yang ya ini asli ya, asli aja garis lurus ya. Kalau pendapat seperti ini yang disampaikan atau gaya pendapat beliau seperti ini ya, saya akui beliau ini asli aja garis lurus teman-teman. Ya kali ini, statement kali ini. Pakai apa di kepalanya itu? Sinterklas. Nggak boleh itu, apalagi di masjid. Lalu Pak Pausnya ada di depan. Tasyabuh, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Muslim dan non muslim, kalau yang mengadakan muslim, nggak boleh yang non muslim ada di depan, dimuliakan nggak boleh, di belakang harus. Karena oleh Allah mereka memang diakhirkan. Oleh Allah memang dibelakangkan. Kita gak boleh memajukan mereka. Yang diangkat derajatnya itu orang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman yang diangkat derajatnya. Yang gak beriman minggir. Ini kacau semua ini. Makanya maulid ini penting. Kalau gak ada maulid orang gak tahu nabinya. Akhirnya tokoh agama apapun ya dicium. Nah teman-teman ya, kalau yang dijelaskan oleh Kiai Idrus Romli, ya kritikan-kritikan terhadap orang-orang yang menyambut Paus Fransiskus yang berlebihan itu, kemudian memperlakukan Paus Fransiskus dengan cara yang sangat-sangat terhormat itu ya,
sampai mereka mencium-cium tangan Paus, bahkan sampai mencium keningnya, bahkan sampai memuji-muji kesederhanaan Paus Fransiskus. Ya, kami setuju dengan kritikan dari Kiai Idrus Romli. Ya, jadi sekali lagi ini sebuah catatan penting ya, sebuah jawaban terhadap orang-orang yang kemarin tuh komen di channel ini, bahwa katanya channel ini tuh hanya bisa taunya cari-cari kesalahan Kiai Idrus Romli. Semua yang dilakukan Idrus Romli saya anggap salah, nggak benar itu. Ya, saya kritik beliau ya, ketika memang statement pernyataan beliau ya memang keliru. Ya, adapun kalau seandainya ada yang benar dari perkataan Kiai Idrus Romli, maka saya akan benarkan juga. Saya akan setuju. Ya ini buktinya. Ini buktinya. Saya setuju kali ini dengan pernyataan Kiai Idrus Romli tentang tanggapan beliau terhadap fenomena toleransi lebay ini. Ya karena memang ya tidak selayaknya seorang muslim itu seperti ini, berlebihan seperti ini. Ya nggak layak. Bagaimanapun seorang muslim ini lebih mulia daripada orang kafir. Ya seburuk apapun muslim, ya selagi dia masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya. Dan kalau dia melakukan berbagai macam kemaksiatan karena kebodohan dia, ketidakpahaman dia terhadap syariat Islam, maka dia tetap lebih mulia daripada orang kafir. Disclaimer ya, ini menurut dogma kami sebagai seorang muslim. Sesederhana apapun amalan seorang muslim, sekecil apapun ia memiliki amalan, tetapi di dalam hatinya ada iman kepada Allah Azza wa Jal, meyakini dia Rabb satu-satunya yang sesembahan yang paling hak, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, tentu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun orang memiliki amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan. Begitupun juga dengan perbuatan keburukan, tetap akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tetapi seburuk apapun seorang muslim dan dia diazab di dalam neraka sampai ya tersucikan dari dosa-dosa mereka, pada akhirnya mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Maka itulah ya letak kemuliaan seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang kafir. Sebaik apapun orang kafir ya, meskipun dia memiliki banyak amalan-amalan baik di dunia ini, tetapi dia tidak memiliki iman dalam hatinya bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak butuh wasilah, tidak butuh sarana tandingan-tandingan dalam penyembahan kepadanya. Menurut dogma kami seorang muslim ya, agama Islam, maaf, maka dia tetap masuk neraka apabila dia meninggal masih dalam keadaan kekafirannya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah silakan bertoleransi. Ya, Islam gak melarang itu kok. Ya cuman tentu perhatikan rambu-rambunya. Ada batasan-batasan yang gak boleh kita ini langgar. Silakan memuliakan, senang atau kagum terhadap seorang tokoh atau public figure yang di luar Islam, ya. Dengan tetap juga menjaga batasan-batasan di dalamnya. Yang wajar-wajar saja lah, yang normal-normal saja. Oke, sekian untuk video kali ini. Subscribe channel ini jika kalian suka dan tekan tombol loncengnya sebagai notifikasi. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.